Saudara, KRI Nanggala 402 masih dalam proses pencarian. 21 KRI lain dikerahkan, belum lagi bantuan dari beberapa pihak, contohnya dari luar negeri. Tentunya harapan atas peluang ditemukannya kapal selam berjuluk Monster Bawah Laut ini masih diharapkan banyak sekali pihak. Di tengah kondisi menipisnya oksigen di kapal selam ini. Kami akan membahasnya pagi hari ini bersama mantan Kepala Kamar Mesin atau KKM dari kapal selam KRI Nanggala 402, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Frans Wuwung. Pak Frans, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, bergabung juga bersama saya dan Pak Frans ada mantan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, ada Pak Tatang Kurniadi. Pak Tatang, selamat pagi. Pak Tatang, teman saya di DPR ini. Baik. Nanti rencananya Bapak-Bapak akan bergabung juga Pak Hairul Fahmi dari pengamat dari Military Institute and Strategic Studies. Oke, saya ke Pak Frans dulu. Pak Frans selaku ex Kepala Kamar Mesin ya Pak Frans ya, ex KKM begitu. Ya. Memang ini sudah melebihi 72 jam, tapi pastinya optimisme harus kita tumbuhkan juga dalam pencarian dan juga penyelamatan search and rescue dari Nanggala 402 ini. Kalau Pak Frans sendiri waktu itu informasinya punya pengalaman juga terkait dengan blackout begitu. Pak Frans mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Ya, saya punya pengalaman blackout dan ada lagi pengalaman yang bukan blackout tapi memang ada trouble di pada saat kita pengisian baterai. Baik, saya menerangkan yang pertama yang blackout. Pengalaman saya blackout itu terjadi karena biasa di kapal itu kalau ada atau saya jelaskan dulu itu power itu. Power dari kapal selam itu dari baterai. Baterai itu arusnya DC. Kemudian peralatan yang ada di kapal selam itu menggunakan arus AC. AC dari DC menjadi AC lewat konverter. Nah, kalau ada berapa konverter itu untuk melayani beberapa peralatan. Nah, ada satu konverter yang bebannya lebih sehingga dia jatuh dan itu saklarnya itu yang jatuh. Jadi otomatis tenaga untuk menggerakkan peralatan atau lampu-lampu penerangan itu blackout. Oke. Tapi karena kita dibekali oleh satuan kapal selam itu, setiap anak buah kapal itu punya senter. Jadi langsung kita menggunakan senter itu mencari saklar yang jatuh itu dan langsung ketemu karena anak buah kapal selam itu harus menghafal semua peralatan yang ada di kapal, apa gunanya dan di mana letaknya. Jadi langsung ketemu, kita on-kan lagi saklarnya, everything is okay. Itu yang pertama. Nah, kecelakaan yang kedua itu pada saat kita melaksanakan pengisian baterai di bawah permukaan. Artinya kita menyelam 12-14 meter dan kita melaksanakan pengisian baterai. Untuk pengisian baterai ada baterai diesel generator itu akan jalan kalau ada udara sama bahan bakar. Nah, kalau kita menyelam berarti udara itu harus kita ambil dari luar. Nah, ada tabung yang namanya snorkel kita naikkan, dari sanalah udara untuk pembakaran diesel generator. Nah, berapa lama kita melaksanakan kegiatan pengisian baterai dengan 4 diesel generator jalan. Kemudian pada saat itu terus terang bahwa gelombang sangat tinggi sehingga mempengaruhi kondisi anak buah. Jadi saya mau jujur bahwa sudah banyak anak buah yang mabok laut. Tetapi pelaksanaan pengisian baterai harus terus dijalankan karena untuk mengisi baterai. Nah, setelah berjalan ini karena gelombang besar itu katup yang ada di atas untuk lewatnya udara ke ruang mesin itu tertutup. Karena dia tertutup dan sebenarnya dieselnya itu harus juga otomatis stop, tapi ini ada terjadi kesalahan teknis, diesel tidak mau berhenti. Udara untuk pembakaran itu dia ambil dari dalam ruangan sehingga ruangan menjadi vakum.
karena dia vakum, itu yang namanya suara itu terurai. Jadi kita misalnya mau bicara atau mau panggil nama saya Franz, itu tidak keluar Franz, terdengar oh begitu. Dan air yang ada di got di kapal selam itu terurai, menguap. Jadi ruangan sudah sulit untuk mendengar karena vakum dan berkabut. Karena itu ada lagi satu masalah. Yang ada katup atau saluran yang lewatnya gas buang itu untuk dibuang keluar, itu karena diesel sudah akhirnya mati, itu diganti dengan air laut masuk ke ruang mesin. Jadi mesinnya ini tempat keluar gas buang, menjadi air laut yang masuk. Sehingga memenuhi ruang mesin dan kapal menjadi berat dan kapal jatuh. Oke. Nah, karena kita kesulitan komunikasi dan semua panik, kita ada yang lupa untuk melaksanakan prosedur sebenarnya. Karena ada prosedur sebenarnya. Kalau itu terjadi, ada namanya katup ganda yang menghubungkan luar atau air laut dengan diesel atau gas buang dengan diesel, itu ada namanya katup ganda. Dia berfungsi ganda itu harus ditutup. Nah ini tidak tertutup karena sebab itu air masuk. Pak Franz, nanti saya juga mau lanjut terkait dengan bila terjadi beberapa hal begitu ya di dalam kapal selam sedang menyelam. Ya. Kalau kita ketahui juga Pak Franz sempat bilang ini sudah L4 ya, latihan 4 sudah mau latihan menembakkan torpedo begitu. Betul. Sudah melewati L1 sampai L3. Nah nanti saya akan perdalam di situ apa kemudian escape plan-nya kalau ada sesuatu yang tidak benar. Tapi saya mau bertanya dulu karena banyak di luar juga ini yang menyebutkan bahwa usia kapalnya sudah lebih dari 40 tahun. Oh ini sudah lebih dari yang seharusnya usianya tua dan kualitasnya kurang baik dan lain-lain. Mungkin ada yang bisa Bapak klarifikasi terkait dengan usia kapal selam ini sendiri Pak? Layak nggak sih Pak sebenarnya untuk masih dipakai, kualitasnya seperti apa? Ini terima kasih. Baik, saya jelaskan. Pada saat kita membeli kapal ini betul-betul perfect. Itu pertama. Dan seluruh peralatan itu dibekali dengan technical handbook. Ya. Artinya tata cara untuk memelihara pesawat itu ada di dalam buku itu. Kemudian di Angkatan Laut itu ada sistem pemeliharaan yang namanya SPT, Sistem Pemeliharaan Terpadu. Jadi apa yang harus dikerjakan harian, mingguan, bulanan, tahunan, sampai istilahnya kan ada proses pemeliharaan kapal itu yang namanya overhaul. Ada 5-year overhaul, ada 10 years overhaul, ada modernisasi. Pemeliharaannya berjangka begitu ya Pak Franz? Berjangka, ya. Jadi Anda melihat sebenarnya karena ada itu kita melaksanakan dengan baik dan ada bukti bahwa kita melaksanakan dengan baik dan itu harus dilaksanakan. Oke. Kalau tidak melaksanakan, usia kapal akan berkurang. Tapi kalau kita melaksanakan dengan baik, usia kapal itu akan bertambah. Oke, Anda mau mengatakan ada ketika sudah bahwa 5 years overhaul kita laksanakan setelah 8 tahun. Nah itu. Kenapa 8 tahun? Ya pada saat sudah mau overhaul, kan ada tugas operasi. Kita harus melaksanakan tugas. Jadi kita tidak melaksanakan 5-year overhaul itu tepat waktu 5 tahun. Tetapi karena pemeliharaan kita baik, ini saya saksinya. Karena saya yang melaksanakan. Itu peralatan terpelihara baik. Begitu. Baik. Pak Frans, nanti saya ke Anda lagi. Saya ke Pak Tatang dulu. Pak Tatang, sebagai ex-kepala KNKT juga, kalau melihat kejadian kapal selam ini juga pertama di Indonesia, apa yang bisa Anda sampaikan, apa yang bisa Anda cermati dari perspektif KNKT begitu ya? Oke, terima kasih Mas Rianda. Saya tidak berbicara masalah teknis itu ya, Pak Frans lah pakarnya di situ. Cuma saya melihat dari satu fenomena proses gitu, bahwa kapal selam itu kira-kira adalah suatu objek yang harus ditemukan karena berada di laut atau di bawah permukaan air. Dan itu sama seperti misalnya kalau saya harus mencari pesawat yang tenggelam di laut, atau paling kecil lagi kalau harus mencari black box, lebih kecil dari kapal selam. Black box ya? Pesawat ya. Nah itu sama prosesnya.
yaitu kita harus menemukan dulu, mendapatkan dulu koordinat di mana kita akan mencari, dan kedua kedalaman laut. Itu harus didapat dulu. Nah, saya belum tahu ini proses ini bagaimana koordinatnya atau di mana koordinatnya begitu ya, karena di permukaan kan kita belum melihat apa yang namanya wreckage atau serpihan yang namanya bagian dari kapal selam itu. Ya. Cuma baru melihat tanda ada minyak gitu ya, genangan minyak. Dan kira-kira satu itu, dan yang kedua ada satu medan magnet yang tetap katanya. Nah, itulah kira-kira kalau itu kapal selam itu saya asumsikan pesawat, saya akan mencari di sekitar itu yang pertama, untuk mendapatkan dulu gambaran apakah betul posisinya si kapal itu atau si objek itu di situ, koordinatnya ya. Dan kedua kedalamannya kita harus mendapatkan yang akurat gitu, karena itu diperlukan untuk menolong apakah itu bisa menyelam masuk ke kedalaman itu, ataukah harus oleh suatu alat, bantu alat. Nah, ada alat yang pernah saya pengalaman sekali menggunakan itu ya, karena terlibat dalam proses itu, yaitu mengambil bed Adam Air di kedalaman 2.000 meter. 2.000 meter ya, Pak? Lalu 2.000 meter itu. Luar biasa di situlah, sehingga saya percaya pada alat itu bahwa demikian akurat dia menentukan posisinya. Kita punya alat itu, Pak Tatang? Tidak punya ya itu. Nah, jadi barangkali lah karena proses-proses inilah saya dari pengalaman kapal selam ini, karena ini adalah salah satu sisa dan di dalamnya kombatan-kombatan yang sangat berharga buat kita itu. Jadi saya ingin menyarankan, itu ada satu saran ya buat saya di sini. Indonesia yang negara besar, negara lautan paling besar itu, please punyalah begitu kapal selam untuk menolong kapal selam itu. Satu itu. Dan yang kedua itu ada alat yang namanya ROV. Semuanya ROV pada dibilang punya, polisi punya sekarang ini ya. Satu kemajuan itu. Tapi mungkin ke depan itu harus ada koordinator yang menyimpan data-data ROV itu. Siapa punya berapa ROV di mana supaya mudah digerakkan. Karena Indonesia itu negara lautan yang bukan hanya saja kapal laut atau kapal selam yang bisa accident di laut. Tapi bisa juga pesawat udara ya, yang aturan internasional itu harus segera ditolong apabila jatuh di wilayah laut Indonesia. Nah, ini tidak punya kita. Nah, yang kedua, ROV ini macam-macam itu. Jadi saya mendengar di situ ada ROV milik ini berapa, kelihatannya banyak lah ya. ROV itu lain-lain fungsinya. Ada yang untuk berapa ratus meter, gitu. ROV untuk kedalaman 6.000 meter ada, itu remora 6.000 ya namanya, ada yang 2.000. Nah, kalau yang kita beli untuk 200 meter, jangan harapkan bisa mencapai misalnya untuk 800 meter gitu. Okay. Jadi harus jelas dulu itu kapasitas ROV-nya. Nah, jadi tugas kita sekarang, dan mudah-mudahan ini dikabul oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Amin. Kita temukan dulu posisinya, koordinatnya, dan kedua kedalamannya. Ya. Baru kita bergerak menggunakan ROV dengan itu. Nah, Anda mau menyebutkan ROV tadi, nanti dulu lah kita cari dulu koordinatnya, baru kalau sudah ketemu itu ROV bisa baru dimasukkan gitu ya. Pak Tatang, nanti saya juga mau mendalami lagi terkait dengan waktu itu pengalaman Anda juga mencari Adam Air, itu pakai alat apa yang Anda kemudian tadi bilang. Tapi nanti saya akan ke situ, saya ke Pak Hairul Fahmi dulu. Pak Hairul, selamat pagi, sudah bergabung? Selamat pagi. Oke, Pak Hairul, kalau melihat kejadian kapal selam tenggelam di seluruh dunia begitu ya, beberapa tahun kebelakang ini, apa menurut Anda faktor-faktor ini yang kemungkinan ini bisa apa saja sih, Pak Hairul? Ya, saya kira banyak kemungkinan ya, mulai dari ya kondisi kapal itu sendiri, artinya terkait dengan aspek pemeliharaannya, kemudian ya gangguan cuaca, alam gitu ya. Kemudian ya sampai dengan sabotase kan bisa saja itu. Artinya kita sebenarnya tidak perlu berspekulasi dulu ya sebelum kita tahu persis bagaimana situasi di kapal selam ini sebenarnya. Karena ya sampai hari ini pencarian juga belum menemukan hasil yang cukup
signifikan. Begitu. Ya, itu dia. Kita tidak berspekulasi, tapi kalau dari yang pernah Anda lihat atau Anda cermati begitu, beberapa kejadian seperti terakhir di Argentina kalau tidak salah ya, ada kapal selam juga yang kemudian tenggelam milik Angkatan Laut di sana. Kalau melihat beberapa kejadian, itu faktornya yang paling mayoritas seperti apa, Pak Khairul? Ya, yang sering kan seperti itu ya, gangguan yang terkait dengan teknis karena kalau yang di Argentina itu sebenarnya salah meledak kan itu ininya. Oke. Kapalnya. Terkait dengan gangguan teknis seperti elektrikal mungkin atau mekanikal di dalamnya? Ya, elektrikal dan mekanikal bisa. Saya kira pengalaman Pak Frans tadi cukup menggambarkan yang bisa terjadi.